Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindra Juniansyah Alvarez dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas D Indralaya dengan NIM 0703128232870. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu di tahun 2019 dan dinamika politik yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Pemilu 2019 adalah salah satu momen yang paling krusial dalam sejarah politik di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi yang sengit, polarasi politik, dan isu-isu kontroversial. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia memilih seorang presiden dan faktor-faktor apa yang membuat kita memilih presiden tersebut? Pemilihan seorang presiden dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih seorang presiden antara lain itu ideologi politik. Ideologi politik atau kelompok masyarakat dapat memainkan peran penting dalam pemilihan presiden. Misalnya, seseorang yang menganut ideologi kiri mungkin lebih cenderung memilih kandidat yang mendukung kebijakan sosial dan ekonomi yang progresif. Sedangkan yang menganut ideologi kanan mungkin lebih cenderung memilih kandidat yang mendorong kebijakan konservatif. Selanjutnya itu ada isu-isu penting. Isu-isu tertentu yang menjadi fokus perhatian masyarakat pada saat pemilihan presiden dapat mempengaruhi pilihan mereka. Misalnya isu-isu seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan nasional dapat memainkan peran penting dalam pemilihan. Yang ketiga itu kepribadian dan karisma kandidat dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. Kandidat yang dianggap memiliki kepemimpinan yang kuat, kredibel, dan kemampuan berkomunikasi yang baik mungkin lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang keempat itu reputasi dan sejarah kandidat. Reputasi dan secara kandidat dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat, mungkin akan mempertimbangkan pengalaman politik sebelumnya, catatan kebijakan, dan rekaman jejak moral kandidat. Selanjutnya ada kampanye dan media, cara seseorang kandidat mengelola kampanyenya, dan bagaimana ia memberitakan di media dapat mempengaruhi persepsi. Kampanye yang efektif dan paparan media positif dapat mendukung kandidatnya masing-masing. Pertemuan pribadi dan pengaruh sosial. Diskusi dan pengaruh dari teman, keluarga, dan rekan kerja juga dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Pendapat orang-orang terdekat seringkali dipengaruhi dalam pemilihan. Selanjutnya ada demografi. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang sosial juga dapat mempengaruhi pilihan pemilu. Kelompok-kelompok demografi tertentu mungkin lebih cenderung mendukung kandidat tertentu berdasarkan isu-isu yang relevan bagi kelompok tersebut. Lalu ada perasaan dan emosi. Emosi seperti kekecewaan, ketakutan, dan harapan dapat mempengaruhi pemilihan. Pemilih mungkin memilih kandidat yang mereka percayai dapat mengatasi atau merespon perasaan-perasaan tersebut. Lalu yang terakhir, pengetahuan politik. Tingkat pengetahuan politik masyarakat juga memainkan peran penting dalam pemilihan calon presiden. Orang yang lebih terinformasi cenderung memilih pilihan yang lebih tepat. Partai politik di Indonesia berkompetensi dan bekerja sama dalam berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Hal ini melibatkan berbagai strategi, baik selama masa kampanye maupun di luar kampanye. Berikut adalah cara partai di Indonesia bersaing dan bekerja sama. Yang pertama itu kampanye pemilu. Partai politik bersaing dalam kampanye pemilu untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Mereka mengadakan kampanye yang meliputi kampanye pawai, rapat umum, dan iklan politik di berbagai media. Yang kedua ada debat publik. Debat publik antara perwakilan partai politik adalah cara untuk berkompetisi dan menyampaikan pendapat mereka kepada pemilih. Ketiga ada koalisi. Kadang-kadang partai politik dapat membentuk koalisi untuk meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pemilu. Hal ini terutama terjadi dalam pemilu legislatif di mana partai-partai berusaha untuk meraih sejumlah kursi yang cukup membentuk mayoritas di parlemen. Selanjutnya ada perjanjian tukar guling. Beberapa partai politik dapat mencapai kesepakatan tukar guling
dalam pemilu legislatif. Hal ini berarti partai-partai tersebut bersedia untuk saling mendukung dengan syarat bahwa jika satu partai memenangkan kursi di satu daerah pemilihan, maka partai lainnya akan mendapatkan dukungan di daerah pemilihan lain. Lalu ada kerjasama di pemerintahan. Setelah pemilu, partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen akan berusaha untuk mendapatkan koalisi pemerintahan untuk mendukung pemerintah minoritas. Lalu ada kampanye luar jaringan. Partai politik juga mendapatkan kampanye di luar jaringan termasuk kampanye pintar dan berbasis media. Kampanye gerakan. Partai-partai politik juga dapat membentuk gerakan dan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu tertentu untuk mendapatkan dukungan dan menciptakan kesadaran. Lalu ada kunjungan ke daerah-daerah. Kunjungan para partai dan kandidat ke daerah-daerah yang berbeda adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih dan memperoleh dukungan. Lalu, pengaruh media sosial dan berita dalam bentuk opini publik. Dalam hal ini biasanya pemerintah itu melakukan pemberitaan dan framing, agenda dan setting, melakukan pengaruh dalam politik, persepsi risiko, pendapat pakar, pengaruh media sosial, dan bias media. Penting untuk menjadi kritis dalam mengonsumsi berita dan informasi dari berbagai sumber media. Masyarakat harus berusaha untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam, memeriksa kebenaran informasi, dan mempengaruhi potensi bias di balik berita tersebut. Pemilu dapat memiliki berbagai dampak pada hubungan antar kelompok masyarakat tergantung pada konteks politik. Berikut beberapa contoh pemilu yang dapat mempengaruhi hubungan antara kelompok masyarakat. Yang pertama ada polarisasi politik, ketegangan antara kelompok. Sekian saja video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.